wabarakatuh. Apa kabar Bu Rida? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik, Ibu. Ibu sendiri bagaimana Iya. kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah senang sekali bisa Alhamdulillah. mendengar suara Bu Rida. Hari ini ya kita kembali bertemu nih. Sepertinya ada yang ingin Iya, dibicarakan. Semalam menelpon dan menghubungi, katanya ada yang ingin diobrolin ya hari ini. benar Bu. Ini ada yang dibicarakan. Saya mengalami Ih, kejadian di kelas, Bu. oh iya Kejadian iya. kurang menyenangkan gitu, Bu. Oh iya, seperti apa ya kejadiannya Bu Rida? Jadi kejadiannya seperti ini, Bu. Peserta didik di kelas 1. Bahkan di kelas lain juga ada, tapi kejadiannya fokus ke kelas 1 dulu ya Bu ya, karena baru beberapa hari yang lalu kejadiannya di kelas, peserta didik saya itu suka berbicara tidak sopan Bu. Bahkan Hmm, bisa dibilang memaki, dan itu hmm, memang posisi ada saya lagi kegiatan pembelajaran. Dan peserta didik juga suka membuli temannya, serta ada lanjutan dengan pertengkaran gitu. Dan itu juga sering berulang-ulang kali kejadiannya, Bu. Seperti itu kejadiannya, Bu. oh baik, jadi yang Ibu alami ini, kelas Ibu menjadi tidak nyaman ya dan kondusif untuk belajar dan mengajar Iya. karena, peserta didiknya juga berkelakuan tidak baik, Mhm. sama teman-temannya juga berkata kasar ya, tidak Iya, Bu. sopan, seperti itu ya, Bu, Mhm. ya? Iya, jadi Mmm, saya tuh ada timbul rasa kecewa dengan peserta didik. Bahkan saya merasa sedih gitu, karena di depan saya aja peserta didik itu berani untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, bahkan memaki, Bu. Seperti itu. mmm, iya baik baik, jadi di pertemuan kita yang singkat ini nih, kira-kira Bu Rida ingin mendapatkan apa? Apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Saya pengennya kan Bu, saya pengen dari masalah yang dihadapi anak-anak bisa berubah akhlaknya jadi lebih baik, kelasnya juga Mhm. aman dan nyaman untuk belajar. Jadi saya berpikir nih, gimana solusinya ya Bu, agar anak-anak di kelas berperilaku baik, kondusif Mhm. untuk belajar, di mana semua siswa itu menggunakan bahasanya sopan, saling menghargai, dan tidak mengejek teman. Seperti itu Bu. Oke oke baik, memang kalau kita di posisi seperti itu juga kitanya Mm-mm. sendiri, jadi nggak nyaman juga untuk melakukan kegiatan belajar mengajar ya, Bu, ya? Iya. Mmm, jadi Bu, menurut pengamatan Ibu nih, Mm-mm. apa yang paling berdampak nih di kelas Ibu ketika, Ibu di kelas mendapatkan perlakuan seperti itu? Ibu merasakan seperti apa? Dampaknya kegiatan pembelajaran itu tidak kondusif Bu, tidak nyaman gitu. Karena Iya, eh, misalnya saling mengejek, membuli itu bisa menimbulkan pertengkaran. Jadi bisa suasana kelas jadi kacau seperti itu. oh, baik, Mm-mm. jadi Bu, menurut Ibu nih, sekarang ini setelah apa yang Ibu alami, kalau kita menggunakan skala 1 sampai 10 nih, Mm-mm. kira-kira posisi Ibu sekarang berada di skala yang mana? Saya rasa di angka 5 ya Bu ya. Karena kan Oh, masih ada beberapa siswa itu yang belum sepenuhnya menghargai teman-temannya. Bahkan ketika ada saya di lingkungan tersebut di kelas, mereka itu bisa melontarkan bahasa-bahasa yang tidak baik, yang tidak sopan seperti itu, Bu. Dan ketika baik. bercanda juga mereka kadang bisa menimbulkan kurang sopan. Mmm, berarti memang kalau sudah di skala 5 berarti udah tidak nyaman sekali ya, Bu, ya? Iya Ya, benar, Bu. jadi Bu Rida, harapannya sekarang berada di posisi skala 5, kedepannya mengharapkan berada di skala berapa, Bu? Saya berharap peserta didik saya itu bisa mencapai skor 8 atau 9 ya Bu ya, seperti itu. Oh, iya baik, jadi memang harapannya namanya, kelas ya, menjadi Mm-mm. tempat
pengennya menjadi tempat yang nyaman untuk belajar dan bertumbuhnya karakter yang baik sama anak-anak ya, Bu. Jadi kalau dari, Ibu sendiri nih, menurut Ibu, kelas yang ideal untuk dikatakan nyaman dan aman itu seperti apa, Bu? Menurut saya kelas yang ideal itu, suasana yang positif, suasana yang nyaman, maka pembelajaran itu bisa dilaksanakan dengan nyaman. Jadi dengan suasana yang positif, siswa akan lebih nyaman belajar dan lebih percaya diri, Bu. Seperti itu menurut saya. Iya iya, sepertinya itu menjadi harapan, semua orang ya, Bu, ya. Iya. Memang sangat nyaman sekali kalau kita bisa melakukan seperti itu. Jadi, kalau menurut pengamatan Ibu, anak-anaknya sendiri itu senangnya diperlakukan bagaimana? Supaya bisa menghidupkan kelas yang nyaman, aman, dan menyenangkan? Selama ini sih ya, saya melihat peserta didik itu, mereka itu suka ketika kita itu merangkul, bahkan ketika mereka melakukan kesalahan atau kekhilafan, kita itu bisa menggunakan segitiga restitusi, Bu. Jadi, Mmm. terasa dari hati ke hati, seperti itu. Oh. Heeh. Jadi anak tuh merasa deket gitu. Mmm. Sungguh banyak ya ininya, nilai-nilai positifnya dari segitiga restitusi seperti itu, Bu. Baik. Berarti yang saya tangkap sepertinya kalau misalnya kita, melakukan pendekatan ke anak, hal itu Iya. juga bisa mempengaruhi perilaku anak ya. Jadi Iya iya, kita bener. bisa memasukkan hal-hal yang positif gitu ya, Bu, Iya. dari heart to heart ya, Bu, ya. Iya. Mhm. Jadi kalau menurut Ibu sendiri nih, agar anak-anak Ibu di kelas, berperilaku lebih baik, kira-kira, apa ya yang bisa Ibu lakukan? Mungkin saya bagi yang sudah baik, maka saya akan memberi penghargaan. Tapi kan ada Mmm. sebagian peserta didik itu yang belum baik, maka kita akan menunjukkan perilaku kita sendiri, Bu. Dengan cara tadi seperti hati ke hati. Jadi Mmm. kita rangkul peserta didik kita tunjukkan bagaimana itu perilaku yang baik, kita tunjukkan. Dan namanya juga manusia ya, Bu, ya, kadang-kadang anak-anak sih lupa, kadang melakukan kesalahan, kadang bisa disengaja atau tidak disengaja ya, atau yang dibilang khilaf gitu. Jadi kita bisa melakukan konsekuensi untuk siswa yang melanggar aturan. Tapi itu juga untuk, peserta didik yang sudah berulang kali, Bu, melakukan pelanggaran. Kalau untuk tahap pertamanya, saya tetap melaksanakan segitiga restitusi, karena itu menurut saya paling efektif, Bu, untuk Mmm. mendekatkan dan, menyadari anak-anak bahwa sudah melakukan pelanggaran. Menurut saya seperti itu sih, Bu. Oh, oke oke. Jadi memang selama ini sudah ada upaya, untuk ke situ ya, Bu, untuk mewujudkan harapan Ibu agar anak-anak berperilaku baik, bisa melakukan, pendekatan restitusi tadi dengan memberi penghargaan juga ya, Bu, ya. Ada hal lain, Bu, yang ingin Ibu harapkan dan lakukan lagi? Insya Allah, untuk selanjutnya, kita bisa melakukan seperti observasi harian ya, Bu, ya. Kita terus, memantau peserta didik kita, melakukan evaluasi, ya minimal, evaluasi mingguan ya, Bu, ya, dengan siswa untuk mendiskusikan perubahan yang terjadi. Jadi, setiap minggu itu kita bisa merefleksi peserta didik kita, udah mencapai skor berapa, bahkan, kalau bisa ya, setiap sebulan itu kita pantau peserta didik kita, apakah sudah mencapai skor 8, seperti itu, Bu. Baik. Intinya refleksi ya, Bu, ya. Iya. Sepertinya sudah mulai nih mengarah yang, solusi yang Ibu berikan juga sepertinya luar biasa ini ya, akan dilakukan seperti apa. Insya Kalau menurut Ibu sendiri nih, kira-kira Ibu melakukan hal ini, bisanya dilakukannya kapan? Dalam waktu yang dekat, Bu, sesegera. Baik. Memang kalau lebih bisa dilakukan segera, ini Iya. ya, mungkin
dapat gitu ya solusinya. Iya. Kalau menurut Ibu, kira-kira Ibu bisa melakukan ini sendiri atau butuh bantuan orang lain nggak, Bu? Saya rasa saya tidak bisa ya, Bu, ya, melaksanakannya dengan sendiri. Memang menjadi tanggung jawab saya, tetapi yang paling berperan itu adalah peserta didik itu sendiri, Bu. Dan Mmm, mungkin bisa didampingi dengan rekan-rekan yang lain juga. Karena kan ya, Bu, ya, eee, yang sangat terlibat itu adalah siswanya dalam membuat aturan. Ketika kita membuat peraturan kelas atau keyakinan kelas itu, memang kita libatkan agar mereka itu merasa memiliki tanggung jawab. Jadi kita bukan saja membuat peraturan kelas, namun kita buat keyakinan kelas. Seperti itu, Bu. baik. Berarti, sudah ada mulai komitmen yang akan dilakukan nih, Bu, ya? Pelan-pelan Iya, pelan-pelan bisa dilakukan dalam waktu dekat ya? Saya juga udah nggak sabar ini, pengen denger gimana sih, perubahan yang terjadi atas apa yang Ibu rencanakan dan, pendekatan yang Ibu lakukan nanti ke anak-anak, begitu, Bu. Jadi, Bu, baiklah, Bu. ini dengan waktu kita yang singkat seperti ini nih, kira-kira menurut Ibu dari sesi percakapan kita yang singkat ini, apa yang sudah Ibu dapatkan? Saya, Bu, ya, setelah melaksanakan sesi diskusi dengan Ibu, saya merasa senang dan bangga karena Ibu itu, menjadi motivasi untuk saya bahwa saya ini bisa membuktikan bahwa bisa menciptakan lingkungan yang positif untuk peserta didik saya, baik di kelas maupun di lingkungan masyarakat, Ibu, seperti Iya, itu. luar biasa ya, Bu, ya. Saya Iya, mendengar apa yang Ibu, jabarkan tentang rencana ke depan dan komitmen yang mhm, akan dilakukan juga itu, luar biasa. Masya Allah ya untuk guru ya. Terus semangat iya, ya, Bu, ya. Nah, iya, terima jadi kasih, Bu. waktu kita sudah berada di penghujung nih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu, Iya, dan saya mendengar hal-hal baik yang Ibu dapatkan dari rencana-rencana yang sudah Ibu katakan tadi. Terima iya. kasih ya, Bu, untuk Terima kasih kesempatan juga kali ya, ini. Bu. Dengan Iya, kegiatan ini saya lebih percaya diri untuk merubah peserta didik saya menjadi karakter yang lebih baik. Nanti, saya akan mengatur waktu juga memberi kabar ke Ibu, bagaimana perubahan skala yang dimiliki oleh peserta didik kami. iya, Makasih, iya. Bu. Saya tunggu ya, Bu, saya sudah tidak sabar Iya, mendengarnya. Terima baik kasih. Ibu. Terima Iya. kasih. Iya, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.